Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atang dari MI Ketib Sumedang. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di IAIN Manodo dengan NIM 251271005. Pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran secara luring sebagai salah satu syarat ukir. Untuk itu kepada dosen pembimbing dan penilai saya mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk lagi sekolah ya setelah berlibur. Coba salah seorang siapkan ke depan, Rapatka. Siapkan. Sebelum masuk, Bapak akan periksa terlebih dahulu ya kesehatan kalian. Silahkan dari laki-laki dulu. Kurang bagus? Ya, terima kasih. Baik. Untuk perempuan, Bapak periksa lagi. Ini dirapikan ya, kerudung sama tangan ya, rapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita rilekskan dulu badan-badan kita dengan yel-yel. Semoga kita itu menjadi anak yang pintar. Kalian punya yel? Bagaimana yel anak pintar atau tepuk pintar? Siap, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, supaya berkah dalam belajar mendapatkan ilmu, mari kita berdoa. Silahkan untuk Habibah dipimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, kita langsung saja. Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak sekolah di hari ini? Ya, Maulana, siapa lagi? Fatimah, siapa lagi? Yang lainnya hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan yang tidak sekolah itu berbagai macam alasan. Ada yang sakit, ada juga yang izin ya. Semoga yang sakit mendapatkan kesembuhan dan sehat kembali, dan yang izin semoga dia diberikan kesehatan selamanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut saja. Sebelum Bapak mengajarkan tentang pelajaran yang akan datang, yang akan sekarang ajarkan, Bapak ingin mengaitkan dulu pembelajaran terlebih dahulu, yaitu pembelajaran di tema 6 tentang energi dan kegunaannya dan perubahannya dan alternatifnya. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran sekarang. Energi itu harus dipakai, harus digunakan. Nah, bagaimana penggunaannya? Di pelajaran sekarang Bapak akan mengutarakan, akan menyampaikan tentang penggunaan energi tersebut dikaitkan dengan pembelajaran tema 7, subtema 1, yaitu perkembangan teknologi pangan. Sebelumnya, siapa yang sudah tahu tentang pangan? Nah, apa yang kalian makan tiap hari? Nasi. Tentu saja kita semua di sini pada umumnya memakan nasi. Ya.
Bagaimana cara pengolahannya? Nah, di sini nanti kita akan tahu belajar dari mulai penanaman padi sampai penggilingan sampai pengolahan nasi. Nah, sebelumnya kalian pelajari terlebih dahulu ini ada media pembelajarannya ya. Media pembelajarannya silahkan dipelajari ya. Nanti setelah dipelajari dan didiskusikan, kalian catat cukup hanya satu orang saja yang memberikan hasil alasannya atau hasil jawabannya kepada Bapak. Laga satu bunda, senyumnya mereka, Sulfa Potiu namanya, cantik menawan hati, baik budi pekerti. Sekarang tanggal 3 ya. Sok nama peserta kelompok 1 itu. Ya kelompok 2. Kelompok 2. Ya kelompok 3 ya. Toh ya menantikan dia baca ya langsung aja kerjakan. Nomor 1 sok baca nomor 1. Tulis nama alat ya. Tadi yang kalian baca itu apa nama alatnya? Silahkan. Eta aya didinya sok tinggal lian ya. Mesin pakai. Nah, sok di nama alatnya tenan. Nah, kalau kurang jelas silahkan bisa lihat di sini ada ilustrasi gambar-gambar yang Bapak tempel untuk jawabannya. Silahkan didiskusikan ya. Didiskusikan. Kalian amati alat-alatnya, bagaimana cara menanamnya, zaman dahulu bagaimana, zaman sekarang bagaimana, ya. Silahkan. Sok zaman dahulu kumaha, zaman ayeuna kumaha. Ya silakan nama alatnya dulu di sini tulis. Alat-alat yang ada di sana apa saja? Sok cari, diskusikan. Ayah alat-alatnya di sana? Ya sok tulis ke. Sok diskusikan. Nah, sekarang apa? Tuh, dahulu apa? Sekarang apa? Tuh. Yang mana? Yang ini zaman, ya zaman dahulu. Ini zaman dahulu. Ini zaman sekarang. Ya. Alatnya dulu sebutkan, tuliskan. Iya alatnya yang disebut. Saya alat-alat tetap. Laga satu bunda, senyumnya mereka, Sulfa Potiu namanya, cantik menawan hati. Ingin jelas lihat ke sini salah seorang budi siapa? pekerti. Silahkan. Salah seorang lihat yang di depan, silahkan. Dari kelompoknya satu orang lihat ke depan, silahkan. Nah, dari medianya dulu ini lihat media. Kemudian yang kedua ini yang diperbandingkan produksinya zaman dahulu, kemudian manfaatnya apa? Baca ya dan amati. Nanti kalian pecahkan masalahnya apa? Laga satu bunda, senyumnya mereka,
Sulfa Potiu namanya cantik menawan hati. Baik budi pekerti. Ya, ada yang bertanya apa tungku? Tungku itu tempat buat menyimpan padi ketika ditumbuk ya. Seperti kalian itu misalnya di sini pernah kalian punya cowet paragi nyambel? Nah, cowetnya itu namanya tungku ya. Kalau dulu itu ditumbuk seperti gitu ya. Yaitu tungku. Ya. Hah? Udah selesai? Ini kelompok, nama kelompoknya kelompok berapa? Ya, kelompok 1 aja. Itu kelompok berapa? 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1, 2. Ya, ini kelompok 3 ya. Kelompok 3. Siapa yang mau bacakan ke depan? Silahkan bacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Alat manual dahulu, zaman dahulu, fungsi memanen. Dari nama dulu, nama alatnya apa? Nama alat manual, zaman dahulu, fungsi Terus? Sok bacakan alatnya dulu, apa? Cangkul. Di zaman kapan? Gunanya untuk apa? Menanam. Terus perbedaan alatnya? Alat sekarang apa? Selain cangkul. Lalu untuk apa gunanya? Ya, bagus, membaca. Terus sekarang kalian tahu kan? Coba lihat, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu. Kalian udah mengerjakan, diskusikan menurut penglihatan kalian, pendengaran kalian. Sekarang Bapak akan menjelaskan dari sini. Di zaman sekarang teknologi itu sangat pesat perkembangannya. Kalau dulu ya, hasil panen kita itu diolah secara manual. Kalau sekarang udah memakai mesin. Begitu juga cara memproduknya. Mulai dari cangkul, kemudian pakai apa namanya, hewan ya, membajak tanah. Sekarang udah berbeda. Sekarang udah pakai traktor, mesin, tidak pakai cangkul lagi. Begitu juga cara memanennya. Kalau dulu hanya pakai etem, zaman Bapak itu etemnya atau arit, sekarang udah pakai mesin memanennya. Pakai mesin. Sehingga padi itu cepat memanennya. Selain mesin, nah kemudian cara mengeringkannya. Kalau dulu cukup dengan terik matahari. Sekarang udah pakai oven. Ya, dipanaskan di pabrik. Kemudian untuk proses menjadi beras banyak. Dari dulu hanya memakai alu. Nih alu. Tadi ada yang menanyakan ya alu. Alu itu semacam stik ya. Untuk menumbuk padi sehingga padi tersebut menjadi beras ya. Kalau sekarang udah tidak pakai alu lagi. Sekarang udah ada mesin giling yaitu heleran. Tahu heleran? Nah, nanti padi itu dibawa ke heleran, digiling. Nah, selanjutnya dalam pengemasan dan pemasakan makanan sekarang udah berbeda. Dahulu dimasak di tungku. Tadi ada yang menanyakan apa tungku? Tungku itu awu. Awu itu adalah tempat kayu bakar ya. Kemudian bisa memasak apa saja dibakar. Sekarang udah menggunakan teknologi modern. Selain daripada gas, sekarang udah ada kompor listrik, kompor gas ya. Cara memasak di kompor gas. Mungkin kalian udah tahu, ibu-ibu di dapur ya. Jadi perubahan energi kimia dari gas menjadi energi panas. Sekarang dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Sekarang udah modern, pakai dispenser. Kalau air menjadi hangat kan pakai dispenser. Kalau nasi ingin masak, pakai apa sekarang? Magic Tom. Itu teknologi. Tahukah kalian yang dimakan tiap hari apa? Nasi. Apa manfaatnya teknologi, perkembangan teknologi modern? Kira-kira menurut kalian? Tadi ada pertanyaan di nomor 1. Apa manfaat perkembangan teknologi produksi bagi kehidupan manusia?
Siapa yang tahu coba? Tadi ada yang sudah menjawab. Nah, bukan. Hasil banyak. Ya, hasil banyak. Apalagi? Hasil banyak. Hasil melimpah. Apalagi? Bagus ya. Jadi dengan teknologi zaman sekarang ya, zaman sekarang modern disebutnya, tidak susah lagi. Mau makan tinggal colokin kan listrik ya. Bener tuh? Benar. Iya, tunggu beberapa menit udah jadi nasi. Kalau dulu wah harus repot, susah. Harus cari dulu kayu bakar, harus ngahurungkeun heula seuneu, nyupan jeung lain sebagainya. Sekarang mah tinggal colokeun listrik pakai apa Magicom, udah. Jadi menggampangkan, betul sekali kata Rafa. Jadi sekarang udah mulai gampang. Ya. Kemudian membajak tanah juga dari sini. Ya. Kalau dahulu pakai kerbau. Ya, kerbau. Sekarang pakai mesin bajak tanah ya. Sehingga cepat. Itu manfaatnya. Ya, manfaat dari teknologi sekarang sebagaimana yang dituliskan oleh kalian. Ya, betul sekali. Kemudian menurutmu apa kekurangan penggunaan teknologi produksi pangan zaman sekarang? Nah, di zaman sekarang produksinya kekurangannya itu menurut kalian itu ada yang jawab ya, tadi Bapak baca ya, banyak yang menjawab sistem dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak akan jelaskan kekurangannya kalau zaman sekarang itu sisi negatifnya banyak pengangguran. Jadi segala macam menggunakan mesin. Contoh kalau dulu banyak bekerja di ladang, di sawah ya pakai orang, sekarang pakai mesin. Tuh. Dulu kalau nasi atau memenanak nasi itu banyak mempekerjakan orang, sekarang mah pakai listrik. Ya, jadi itu kekurangannya akan menghambat atau menggantikan pekerjaan orang. Begitulah kira-kira kesimpulan dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, semoga dimengerti. Dan sekarang kalian kerjakan 2 soal saja ya di sini. Setelah Bapak periksa ini kerjakan 2 soal ya, yang ini. Yang mana tadi teh? Yang ini ya, secara berkelompok saja. Nah, itu yang 2 soal yang di bawah kerjakan lagi. Nih. Kemudian yang ini lagi saya kerjakan. Lega satu bunda, senyumnya mereka. Sulfa Potil namanya, cantik menawan hati. Baik budi pekerti. Terus siapa lagi yang sudah selesai boleh dibacakan di depan? Nomor 1 mempercepat produksi makanan. Ya. Nomor 2 menurunkan tenaga kerja manusia. Kesimpulannya, coba kita bandingkan perkembangan teknologi zaman dulu dan zaman sekarang. Menurut jawaban kalian, kalau yang dulu kurang efisien atau kurang efektif, menyita waktu, ini menurut kalian ya. Dan kalau yang sekarang sangat simpel, artinya sangat gampang karena menggunakan alat-alat teknologi modern. Mana yang kamu pilih? Apakah yang zaman dulu atau yang zaman sekarang? Bapak nanya. Nah, yang kita pilih boleh yang zaman sekarang. Kalau kita kembali ke dulu, harus hidup lagi ke zaman dulu. Jadi yang kita simpulkan, mari kita kembangkan teknologi pangan ya di zaman sekarang. Apalagi di teknologi produksi dan teknologi yang lainnya. Misalnya tadi udah belajar kan teknologi komunikasi, bisa dikomunikasikan ya. Dari hasil teknologi pangan itu bisa dikomunikasikan, bisa dijual, bisa diapakan saja. Jadi ambil kita manfaatnya ya. Untuk itu mari kita akhiri pelajaran ini supaya kita
rileks lagi. Mari kita senam rileks ya. Coba angkat tangannya ke atas. Ya, supaya tidak gundah lagi. Lega satu bunda, senyumnya mereka. Sulfapotil namanya, cantik menawan hati. Baik budi pekerti, ramah menyapa kami. Setiap tutur katanya sejuk di dalam diri. Laksana seorang ayah, penuh kasih sayang. Wadana lihat